Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel JPS Jago Pelajaran Sekolah. Hari ini kita mau mendalami materi yakni di kelas 2, tema 1 tentang hidup rukun. Jadi kali ini kita mau membahas pembelajaran di tema 1, khususnya subtema 1, hidup rukun di rumah. Ya, ini dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Bagaimanakah pembelajarannya? Sebelum itu, jangan lupa like and subscribe channel kami ya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Jadi, tentang hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1 berisi tentang muatan bahasa Indonesia di KD 3.1, yakni materi tentang menjelaskan ungkapan dalam teks. Tahukah Anda ungkapan? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Contoh, di bawah ini ada teks. Bacalah teks cerita berikut. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Apakah maksud anak yang murah hati? Murah hati itu namanya ungkapan, teman-teman. Di situ. Jadi anak yang murah hati. Murah hati artinya suka memberi atau dermawan. Itu disebut namanya murah hati. Dedi itu suka memberi kepada teman-temannya, kepada orang lain. Makanya disebut murah hati. Apakah ada lagi kalimat ungkapan yang lain? Banyak. Misalnya kita contohkan bintang kelas misalnya. Bintang kelas itu berarti maksudnya anak yang juara kelas, paling pandai di kelas. Misalnya, Dedi adalah anak yang misalnya besar kepala. Waduh, kalau besar kepala itu maksudnya adalah sombong. Jangan sampai ya kita menjadi anak yang sombong. Lebih baik kita menjadi anak yang murah hati seperti Dedi di sini. Oke. Kemudian ada membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara mengelompokkan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus. Ini muatan matematika ya di KD 3.1. Pengelompokan dengan benda. Nah, di situ ada 10 batang krayon. Kalau kita ikat 10 batang krayon tersebut akan menjadi seperti ini. Di satu ikat ini berisi 10 batang krayon. Kalau tidak percaya kita hitung ya di sini ya, yang belakang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 10 batang krayon yang diikat. Pengelompokan dengan kubus sekarang. Ini disebut namanya kubus satuan. Di sini berarti berisi satu kubus. Kalau seperti ini adalah gabungan dari beberapa kubus satuan. Yakni ada 10 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus satuan berarti disebut juga namanya kubus puluhan. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga di sini ada 10 kubus satuan atau disebut namanya kubus puluhan. Kalau yang ini namanya kubus ratusan. Kenapa? Karena terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Wow, banyak sekali kan ya. Kalau ini kan kubus puluhan, jadi ada 10 ya. Coba kita hitung di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100. Karena ada 100 kubus satuan disebut kubus ratusan. Paham, teman-teman? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang di muatan SBDP. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Tentunya seperti itu karena dia bunyinya panjang. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada, perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Ini ada lagu Ruri Abangku. Ketukannya ada 2/4. Nah, ciptaannya A.T. Mahmud. Ingat-ingat di sini ada tanda set-set. Nah, ini untuk bunyi pendek. Tanda sret-sret untuk bunyi panjang. Jadi lagunya kalau seperti ini. Ruri adalah abangku, rajin senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Seperti itu lagunya ya. Ru. Jadi kita nyanyikan dengan tanda panjang. Ruri adalah abangku. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada tanda sret-sret kayak gini, berarti panjang. Kalau kayak gini, pendek aja. Rajin dan senang belajar. Nah, gitu kan ya. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, paham kan? Jadi kalau ada tanda sret-sret, itu bunyinya panjang. Kalau set-set, nah ini untuk bunyi yang pendek. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pembelajaran yang kedua sekarang, yakni menjelaskan simbol-simbol Pancasila di muatan PKN KD 3.1. Ini adalah simbol negara Indonesia, Garuda Pancasila. Nah, sehingga disebut lambang negara Indonesia. Sila ke-1, simbolnya adalah bintang yang di tengah ini ya teman-teman. Bunyi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, nah ini adalah rantai. Ini yang berwarna merah ini, rantainya warna emas ya. Nah, bunyi silanya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, lambangnya adalah pohon beringin, ini dia. Nah, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, ini dia lambangnya, kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima ini simbolnya adalah padi dan kapas, yakni berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila-sila Pancasila. Ada 5 ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Yang pertama adalah ini, berdoa sebelum makan, merupakan pengamalan sila pertama Pancasila karena berhubungan dengan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga golongannya ibadah dan takwa kepada Allah. Contohnya adalah berdoa ini ya teman-teman. Kemudian sila kedua Pancasila, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saling tolong menolong dan bantu membantu di sini.
Contohnya membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Misalnya kita menolong menyeberangkan nenek yang mau nyebrang jalan, itu juga sila kedua. Oke. Nah, pembelajaran yang kedua lagi ya Mas Yan ya, yakni di muatan bahasa Indonesia menjelaskan ungkapan dalam teks. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Contoh kalimat yang memuat ungkapan. Ibuku sudah banyak makan asam garam. Dalam hal ini membuat kue. Ungkapan makan asam garam artinya pengalaman. Jadi ibuku sudah banyak pengalaman dalam hal membuat kue. Nah, makan asam garam itu artinya pengalaman. Sekarang kita ke pelajaran 3 di muatan bahasa Indonesia menyebutkan ungkapan dalam lagu. Ungkapan juga dapat diungkapkan dalam lagu. Pada lagu Ruri Abangku, Ruri adalah anak rajin. Ungkapan yang sesuai adalah Ruri anak yang cepat, kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan merupakan contoh ungkapan. Artinya suka membantu. Cepat kaki ringan tangan artinya suka membantu. Lanjut di pembelajaran 3 muatan SPDP menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, ini dia. Tadi sama dengan dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, Riang menuju sekolah. Jadi yang ada tanda sama dengannya ini adalah dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Riang menuju sekolah. Riang menuju sekolah. Jadi kan ini teman-teman harus dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Nah, pembelajaran 3 muatan matematika sekarang. Membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalnya bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Bacalah lambang bilangan berikut. Ini adalah bilangannya. Kalau belakang sendiri namanya satuan, depannya adalah puluhan, dan yang paling depan ini adalah ratusan. Sehingga dibaca 326. 326. Kalau yang itu 129. 277. 338. 472. Lanjut ke pembelajaran yang keempat, muatan bahasa Indonesia. Menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ayo temukan ungkapan pada percakapan berikut. Sebutkan artinya. Dedi, Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Terima kasih, Dedi. Memang kamu temanku yang banyak akal. Manakah ungkapannya? Manakah ungkapannya? Yakni banyak akal. Ya. Berarti di situ namanya dia berpikiran cerdas. Di situ. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran keempat di muatan matematika.
Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Nah, 3 yang belakang sendiri namanya satuan. Nilainya 3. Kalau yang depannya lagi yang ini namanya puluhan. Nilainya adalah 30. Kalau yang ini adalah ratusan, nilainya 300. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Oke, menjelaskan panjang pendek bunyi dan tekanan kuat lemahnya pada lagu. Ayo ingat kembali cara menyanyikan lagu Ruri Abangku. Nyanyikan lagu tersebut dengan panjang pendek dan kuat lemah bunyi yang sesuai. Menyebutkan pengawalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ini adalah persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Menggunakan kata hati. Buah hati artinya anak. Berat hati artinya tidak ikhlas. Rendah hati artinya tidak sombong. Ke pembelajaran 6 sekarang menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah yakni contohnya 1. Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. 2. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 3. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang ada di rumah. Sekarang menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah adalah yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Selanjutnya menggunakan ungkapan dalam cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh ungkapan, tangan kanan, rendah hati. Tangan kanan maknanya orang kepercayaan. Sedangkan rendah hati artinya tidak sombong. Itu ya. Membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo ingat kembali tentang bilangan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada kubus ratusan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 400. Kemudian ada kubus puluhan. 1, 2, 3, 4. Artinya 40. Ini ada kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sehingga 400 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 447. Berarti bilangan 447 dibaca 447. Itulah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila kami punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.